Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Wa ya ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Mujahidin, para pendengar penggemar siaran dakwah Masjid Mujahidin, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang lafaz-lafaz tiap-tiap ayat Al-Quran. Sebelum kita belajar tafsir, terlebih dahulu menguasai makna lafaz-lafaz ini. Yang lalu kita telah menjelaskan, yaitu Ashabul A'raf. Pada penjelasan yang lalu kami telah jelaskan ada manusia yang ketika ditimbang amalan maksiatnya dan amal solehnya sama, seimbang. Orang yang seperti inilah yang sementara oleh Allah ditetapkan berada di dalam Al-A'raf, yaitu tidak di surga pun tidak di neraka sementara. Setelah selesai ahli surga masuk surga semuanya, ahli neraka masuk neraka semuanya, baru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada mereka, mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah, perilaku mereka ketika di dalam Al-A'raf ini seperti penjelasan yang lalu pada ayat 48 dan 49. Kita teruskan sekarang. Penghuni neraka minta tolong kepada penghuni surga. Ayat 50 sampai dengan ayat 51. Dua ayat. Ada pada halaman 255 dalam diktat ini, Pak. Diktat makna lafaz ini. Wanada ashabul jannah. Wanada ashabul a'raf. Ayat 50, Pak. Wanada ashabul nar ashabal jannah. Kita tilawat dalam rangka zikrullah untuk memohonkan ridhonya dan mengharapkan pahala dari sisinya. Allah menyediakan pahala bagi siapa yang membaca atau yang simak terhadap tilawatil Quran, akan Allah memberi pahala sebanyak huruf yang terbaca. Ayat 50 kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Ayat 51. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Shadaqallahul azim. Mari kita pahami makna lafaz-lafaz dalam ayat 50 dan 51 ini. Sebelum kita belajar tafsir. Belajar tafsir tapi belum kenal lafaz-lafaznya yang akan menghadapi kesulitan, Pak. Wanada, nada artinya berseru atau menyeru, memanggil, bisa juga meminta. Wanada ashabun nar. Ashabun nar, penghuni neraka, berseru ashabal jannati kepada penghuni surga. Apa perlunya ahli neraka menyeru, berseru, meminta kepada ahli surga? An afidhu alaina minal ma', agar mereka melimpahkan alaina atas kami minal ma' dari air. Kenapa kau minta air kepada ahli surga? Karena di dalam surga itu kan tersedia jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan macam-macam sungai di surga itu ada sungai yang jernih, ada sungai madu yang murni, ada sungai yang seperti air susu, yaitu asalin musaffa. Itulah nikmat surga, Pak. Siapa yang hidup di dunia ini besoknya akan mengharapkan ridho Allah, sebab ridho Allah itu nanti akan orang-orang dimasukkan ke dalam surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Nah, kenapa ahli surga kok minta air kepada ahli neraka? Ahli neraka kok minta air kepada ahli surga? Di neraka tidak ada air, Pak. Di surga yang tersedia air yang cukup. An afitu alaina minal ma'. Kepada ahli surga diharapkan akan mereka melimpahkan atas kami minal ma', sebagian dari air-air yang selama itu mereka nikmati di surga. Au mimma razaqakumullah, atau dari apa saja
makanan yang Allah rezekikan kepada kamu. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan, wahai ahli surga, yo, kalian melimpahkan air dan makanan-makanan yang telah sedia pada kamu itu berikan kepada kamu. Lalu ahli surga berkata, karena ahli surga itu mengenal petunjuk-petunjuk Allah. Di dunia mau belajar seperti kita begini nih. Apa kata ahli surga? Innallaha, sesungguhnya Allah itu harramahuma, mengharamkan air dan makanan alal kafirin, kepada penghuni neraka yang berisi orang-orang kafir. Nah sekarang ini banyak orang dikatakan kafir, tidak terima Pak, tapi tidak mau menjalankan syariat Allah. Wanada ashabun nar, telah berseru, telah menyeru penghuni neraka, ashabal jannati, kepada penghuni surga. Apa permintaan mereka berseru ini? An afidu alaina bidal ma, agar mereka melimpahkan kepada kami sebagian dari air yang telah tersedia pada penghuni surga. Satu. Yang kedua, limpahkan kepada kami au mimma razaqakumullah, atau apa-apa yang Allah telah berikan sebagai rezeki makanan, itu berikan kepada kami sebagian saja. Kami tidak minta seluruhnya. Lalu ahli surga menjawab, karena ahli surga telah mendapatkan petunjuk, mempercayai petunjuk ketika hidup di dunia, bahwa innallaha, sesungguhnya Allah itu harramahuma, mengharamkan air dan makanan alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Para jamaah yang terhormat, tiap-tiap sholat habis membaca sholawat indaka hamidul majid, katakan selalu Allahumma inni a'udzubika min azabil nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dajjal. Orang yang beriman tahu. Kenapa? Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka nanti tidak ada kata apa-apa. Kita ingat Pak, kalau baca surat Al-Ghasyiyah, ya, Al-Ataka hadithul Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Penghuni neraka itu wajahnya khasyi'ah, cemberut. Di dalam ayat surat Al-Imran, wajahnya hitam. Ya kenapa hitam? Ya memang terbakar, ya mesti hitam juga. Masa ada orang yang terbakar kemudian cemerlang. Ini Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Kenapa? Mereka itu beramal amalan-amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa petunjuk Allah mereka ingkari. Mereka tidak percaya adanya hari bangkit. Mereka tidak percaya adanya siksa dan nikmat hidup di akhirat. Tasla naron hamiyah, yaitu naron hamiyah, tasla naron hamiyah, mereka masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Nyalanya api neraka itu tidak pernah padam, terus menyala-nyala. Tusqa min ainin aniyah, tusqa, diberi minum, min ainin aniyah, dari air yang mendidih. Nah kita saja kalau ada minuman yang masih panas kan tidak mau minum Pak. Kalau kita mau minum, lidah kita nanti yang bisa pecah nanti itu. Mereka tidak mau diberi air minum yang mendidih itu. Lalu
laisa lahum ta'am, buat mereka tidak ada makanan, illa min dhari', kecuali makanan dari pepohonan, dedaunan dari dhari'. Itu di situ pohonnya berduri, daunnya berduri, itu diberi makan mereka. Dunia ini siapa yang mau makan duri, Pak? Makan ikan, durinya disingkirkan, kan begitu? Dagingnya kita makan. Di sana makanan yang ada terdiri dari dhari', makanan yang dari pohonnya berduri, daunnya berduri, itu disuruh makan, jika sendiri tidak mau. La yusminu wa la yughni min ju'. Andai kata mereka minum dari air yang mendidih itu, andai kata mereka itu makan dari kayu dhari itu, la yusminu, tidak dapat mengenyangkan, wa la yughni min ju', tidak dapat mengurangi lapar. Inilah sebabnya mereka berseru kepada ahli surga supaya ahli surga itu mau memberikan sebagian air dan makanan kepada mereka. Nah, makanan-makanan yang ada di surga, minuman-minuman yang ada di surga haram bagi orang-orang kafir. Bagaimana tidak haram? Orang kafir tidak boleh masuk. Orang yang beriman saja kalau masih punya dosa tidak boleh masuk surga. Harus melalui ampunan Allah. Kalau diampun oleh Allah, masuk. Kalau belum diampun oleh Allah, harus disiksa dulu. Jadi isi neraka itu yang pertama adalah seorang kafir. Apa kafir musyrik, apa kafir munafik, apa kafir murtad, atau kafir-kafir yang ingkar kepada hukum-hukum Allah. Ini mereka masuk neraka duluan. Yang kedua, yaitu golongan orang yang beriman, amal maksiatnya lebih berat daripada amal solehnya dan belum diampun oleh Allah. Kenapa? Mereka berbuat amal maksiat itu kadang-kadang tidak ingat, Pak, atau tidak merasa kalau mereka itu berbuat maksiat. Karena tidak merasa atau lupa, tidak tobat. Karena tidak tobat, tidak diampun oleh Allah. Namun juga ada maksiat-maksiat yang diampun oleh Allah, yaitu orang-orang yang sakit tapi sabar, orang-orang tua tapi sabar. Orang tua itu kan sama dengan orang sakit, Pak. Orang tua itu kan banyak penyakitnya, tapi sabar. Sabarnya orang tua dan sabarnya orang sakit itu ibadah, Pak, dapat pahala. Yang kedua, amal maksiatnya diampun oleh Allah tanpa diminta. Siapa yang kuat pada waktu sakit tapi sabar? Siapa yang ketika tua selalu sabar? Biasanya orang tua itu malah omongannya meremehkan anak-anak muda itu. Kamu itu kan anak kemarin, kenapa memberitahu orang tua? Padahal dia butuh anak-anak, butuh orang-orang muda, kan begitu, Pak ya? Saya saja sudah butuh dengan anak-anak saya dan butuh kepada orang-orang muda. Ini sabarnya orang tua dan sabarnya orang sakit itu berpahala, dianggap ibadah. Dan kesalahannya tanpa minta ampun diampun oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mau sabar. Innama yuwaffas sabiruna bi ghairi hisab. Orang-orang yang sabar itu karena bersihnya dosanya dan banyak pahalanya bisa-bisa masuk surga tanpa hisab. Ini as-sabru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sabar itu pahalanya hanya surga. Nah, orang surga itu mendapatkan makanan, mendapatkan minuman yang lezat-lezat, beraneka ragam cita rasanya, dan minumnya juga cukup. Itulah yang diminta oleh ahli neraka. Nah, ahli surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan makanan dan minuman ahli surga buat orang-orang kafir. Para jamaah yang selamat, mari kita perhatikan ayat 50 terjemahan bebasnya, halaman 261. Dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga. Penghuni ini jamak, Pak, mesti penghuni-penghuni begitu.
limpahkanlah atas kami sedikit saja air atau makanan yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu. Maka penghuni-penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, air dan makanan, bagi orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini aturan Allah, sunnatullah yang berlaku besok di akhirat. Kalau sunnatullah berlaku di dunia ini, Allah itu menurunkan 100 rahmat, 100 nikmat kepada penghuni-penghuni bumi, termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, baik orang itu beriman atau orang kafir. Sunnatullah di dunia semuanya diberi. Untuk yang mendapatkan sedikit atau banyak tergantung upayanya masing-masing. Walaupun ia ahli ibadah tapi tidak mencari rezeki, dia tidak dapat rezeki. Karena Allah tidak menghujankan rezeki dari langit. Kecuali dulu zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, permintaan Bani Israel dikabulkan oleh Allah karena mukjizat. Tapi di akhirat nanti rahmat nikmat Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Tidak diberikan kepada binatang-binatang, tidak ada di sana. Pohon-pohon tidak dapat rahmat dari Allah. Di akhirat itu sunnatullah. Malah di dunia ini ada kelebihan rahmat untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Itu Allah menurunkan 120 rahmat. 60 rahmat khusus untuk orang-orang yang tawaf. Kita kan tidak bisa tawaf ya. Karena tawaf harus di Ka'bah. Orang-orang yang tawaf ini dianugerahi Allah rahmat 60. Lalu orang-orang yang salat di Masjid Al-Haram, dan mesti di sana sebelum tawaf kan salat dulu 2 rakaat atau salat fardu di Masjidil Haram, itu diberi 20 rahmat di samping 100 yang umum. Kemudian yang 20 diberikan orang-orang yang menyaksikan orang tawaf. Para jamaah yang terhormat, yang pernah saya alami di Masjidil Haram itu ada lantai 4 yang paling tinggi, Pak. Yang lantai Ka'bah itu tidak ada apa namanya, tidak ada gentingnya, tidak ada yang melindunginya. Hanya di sekitar itu lantai 2, 3, 4. Banyak orang-orang yang ke atas melihat orang tawaf. Di bawah itu, bila waktu penuh, yaitu memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, Masjidil Haram sudah penuh, Pak. Penuh orang tawaf dan jalannya lambat. Karena apa? Penuh sesak. Tetapi kalau masih longgar awal-awal begitu agak cepat. Karena apa? Masih longgar. Itu kelihatan seperti beras yinteri begitu, Pak. Masya Allah. Itu diberi rahmat oleh Allah 60. Orang yang sholat ditambah 20. Dan orang yang melihat 40. Orang yang melihat lin nazirin itu diberi 20. Itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak boleh protes. Kenapa kami di Masjid Puja itu tidak diberi? Nah, di Puja itu tidak pakai tawaf. Ini tawafnya kan harus Ka'bah. Dan itu orang pada waktu haji atau umrah atau orang yang tinggal di sana sering tawaf, melakukan tawaf sunat. Tawaf kan ada 4 ya. Tawaf ifadah, kemudian tawaf umrah, tawaf qudum, atau kemudian tawaf ifadah, tawaf terakhir tawaf wada. Ini. Nah, ini mereka melakukan seperti itu dijatah oleh Allah rahmat 60 rahmat. Di dalam fikih sunnah dulu diterangkan sudah, karena sudah terlampau ini. Nah, para jamaah yang terhormat, di sini orang-orang kafir tidak berhak mendapatkan minuman dan makanan seperti minuman ahli surga. Yang ada minuman di neraka itu yaitu tusqa min ma'inin aniyah. Diberi minum air yang mendidih.
diberi makanan kayu yang berduri yang namanya bori, minumannya tidak bisa menghilangkan haus, makanannya tidak bisa menghilangkan lapar. Ayo, mohon perlindungan kepada Allah daripada neraka. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Setiap habis membaca sholawat di waktu sholat tahiyat akhir, jangan lupa itu. Nah, kemudian di belakang ayat 51 itu menerangkan siapa orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir di dalam ayat 51 terangkan, alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya wal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumikum hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Itu satu ayat. Kita ketahui makna lafaz-lafaznya. Alladzina, mereka itu orang-orang yang ittakhadhu, mereka mengambil atau menjadikan dinahum, agama mereka, lahwa, benda gurau. Artinya orang-orang beragama tapi mengejek agamanya. Mengejek agama. Nah, itu biasanya sifat orang munafik, Pak, itu. Jadi mereka itu ketika ditanya, kenapa kamu bersatu padu dengan orang Islam? Kami hanya mustahzi. Kami hanya mengejek saja mereka. Ini wa idza laqul ladzina qala, contohnya itu, kalau ketemu orang beriman, mengaku beriman, kalau ketemu pemimpinnya, kami tadi mengatakan iman itu hanya mustahziun, mengejek saja. Ini yang dimaksud. Mereka mengejek agama atau beragama tapi agamanya diejek. Diingatkan, ayo ini waktunya ke masjid. Waktunya masih panjang. Ayo pergi haji, tapi saja kalau sudah tua, itu ngejek, Pak. Kan banyak orang kaya tidak mau menaikkan haji, orang Islam ini. Alasannya, saya belum ada panggilan. Para bapak sekalian, semua orang yang beriman tanpa kecuali dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Melalui panggilan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim usai membangun Ka'bah. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min fajrin amiq. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, setelah Ka'bah kau bangun selesai, panggil seluruh manusia yang beriman. Maka mereka berdatangan. Ada yang datang dengan naik kendaraan, ada yang datang dengan berjalan kaki dari segala penjuru. Nah, orang-orang yang ngejek agama, orang kaya, kenapa tidak wajib? Saya belum dipanggil. Jadi orang yang maha bodoh, tapi ditunjukkan orang kebodohannya. Tidak menunaikan haji, katanya tidak ada panggilan. Nah, para jamaah, ini termasuk salah satu di antara mengejek agama lahwa. Walaiba, dan agama dimain-mainkan. Laiba itu artinya main-main, Pak. Bagaimana contoh-contoh memain-mainkan agama ini? Dulu, Pak, menjelang tahun 65, kan masih ada organisasi di Indonesia namanya PKI. Ingat, Pak, ya? Ini kita yang bertua tahu PKI dulu. Nah, mereka itu salah satu acara mengadakan suatu acara, di antaranya ada baca Quran pada rapat PKI. Ini. Nah, kemudian waktunya dikatakan, sekarang tibalah waktunya mengeluarkan yaitu alunan padang pasir. Ini main-main ini. Bunyi Al-Quran dikatakan alunan padang pasir. Setelah membaca selesai, Shadaqallahul Azim, dibarengi suara gong, cemburu. Itu namanya mempermainkan agama. Oleh karena itu, Pak, saya pernah dalam satu pertemuan, saya dibagai mencari kori. Saya tahu acaranya beraneka warna itu. Saya ambilkan kori A. Saya tahu acaranya nanti ada reog, ada lawak, ada macam-macam.
Nah ini kalau dibarengin baca Quran, main-main. Yang baca Quran tadi itu saya bisi. Nanti kalau kamu sudah datang ke tempat itu, lapor pada saya datang bulan. Nah kemudian saya sampaikan kepada panitia, Pak, Qur'annya tidak jadi baca karena ada bulan. Oh iya Pak, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Memang tidak perlu di situ baca Quran itu. Nah, oleh karena itu kalau ada baca Quran itu didengarkan dan dipahami. Kalau tidak, main-main itu. Orang-orang yang kafir tadi, al-kafirin, diharamkan keduanya makanan, minum atau orang kafir. Siapa orang kafir itu? Alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka orang-orang yang menjadikan agama itu yaitu senda gurau dan main-main. Wa gharratuhumul hayatud dunya, lihat bawah itu. Dan telah menipu mereka al hayatud dunya, kehidupan dunia. Apa arti al hayatud dunya, Pak? Al hayat artinya kehidupan, ad-dunya yang sangat pendek. Hidup di dunia itu sangat pendek, Pak. Nabi Muhammad saja di dunia perjuangannya sebesar itu hanya diberi kesempatan oleh Allah 63 tahun. Saya sudah 69, Pak. Jadi dengan umur Nabi lebih saya 6 tahun. Apa yang saya lakukan selama 6 tahun ini? Nah, supaya tidak dipermainkan oleh kehidupan dunia yang sangat pendek ini, segala detik waktu gunakan ibadah kepada Allah. Nah, ibadah yang wajib itu Allah tidak memberi banyak-banyak, Pak. Salat itu waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada salat sunat lagi, salat rawatibnya, ada salat malam lagi. Itu kan tidak menghabiskan waktu kerja. Nah, bekerja, berbuat yang meninggalkan maksiat itu sudah termasuk ibadah. Ibadah sosial misalnya demikian. Nah, dunia ini oleh musuh-musuh orang Islam yang namanya setan itu jelek dibungkus dengan yang baik, gelap dibikin terang, ya, yang berbau busuk diharumkan, dipengaruhi begitu. Al-jannah an-naru huffat bisyahawat. Menuju jalan neraka itu oleh setan-setan dan koalisi-koalisi iblis dianggap menuju surga itu jalannya terang benderang, menyenangkan, mengasyikkan. Wal jannatu huffat bil makari. Jalan menuju surga itu oleh setan dihadang seolah-olah gelap, repot dan berat. Itu namanya tipuan dunia, Pak. Hal itu kalau kita tidak sadari dengan petunjuk, biasanya kita terjerumus kepada an-nar huffat bisyahawat. Dia hidup senang-senang, tidak tahunya kalau menuju neraka. Karena apa? Sholat dianggap berat, haji dianggap berat. Waktu saya masih di sekolah, pernah mendengarkan ada tokoh PKI berkata, wong Jawa dibujui wong Arab, duweke digowo wong Arab, nyugino wong Arab. Ya, biaya haji itu dianggap mengkayakan orang Arab. Padahal pemerintah Saudi Arabia itu untuk memfasilitasi orang haji itu banyak sekali. Bukan mereka kaya karena kedatangan orang-orang tamu ini. Nah, para jamaah yang terhormat, itu namanya orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Pergi haji karena habis-habiskan uang, zakat kampanye mengurangi hartanya. Itu namanya tertipu oleh hayat dunia. Dunia ini isinya mataun, kesenangan, banyak kesenangan. Tapi buat orang yang beriman, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Di dunia ini berpasang-pasangan, Pak. Carilah pasangan, kalau laki-laki cari perempuan yang sholihah. Kalau perempuan cari pasangan yang soleh. Itu namanya mata'ud dunya.
Para jamaah yang terhormat, ciri yang pertama, agama dibuatkan sendaguro dan main-main. Yang kedua, ia tertipu oleh kesenangan dunia. Wa gharrahum hayatud dunya. Yang kedua, wal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumikum hadza. Besok dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika di dunia melupakan hari bertemu dengan Allah, yaitu tidak percaya kepadanya, kepada hari kebangkitan. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, yang keempat, mereka itu menutupi ayat-ayat kami, yaitu wa ma kanu, dan apa-apa yang mereka itu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, yajhadun, mereka mengingkari. Peraturan-peraturan Allah itu diingkari. Kadang-kadang orang Islam sendiri mempunyai anggapan aturan Islam itu berlaku untuk 1400 yang lalu. Untuk orang-orang di padang pasir, di Jawa yang gemar ripalo jinawi itu tidak cocok diatur orang Islam. Itu namanya yajhadun, yaitu mengingkari hukum-hukum Allah. Katanya hukum ini untuk orang Arab dan untuk orang Indonesia. Padahal Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk disampaikan kepada manusia, yaitu yang ada ini semuanya. Tidak untuk orang Arab, tidak untuk orang Jawa, tapi untuk seluruhnya. Banyak loh Pak, orang Islam yang menganggap begitu. Wah, itu hukum waris itu tidak cocok sekarang itu. Cocok zaman dulu, tapi sekarang tidak cocok itu. Itu namanya yajhadun. Mengingkari satu hukum Islam sama dengan mengingkari seluruhnya. Penduduk Yaman, kaum muslimin di Yaman waktu zaman Nabi, mereka itu beriman kepada Allah. Mereka sholat, mereka puasa, tapi mengingkari hukum zakat. Oleh Rasulullah SAW disuruh memerangi. Kenapa? Mereka Islam, tapi engkar terhadap zakat. Nabi Muhammad tidak sempat, kedahuluan meninggal, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menunjuk seorang pemuda namanya Usamah, disuruh menjadi komandan untuk memerangi orang-orang yang engkar zakat. Nah, para jamaah yang terhormat, itu aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka itu mengingkarinya atau mengingkari sebagiannya, itu dikatakan wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Itulah ciri-ciri orang kafir di antaranya, Pak, yaitu mempermainkan agama, sendaguro dengan agama, kemudian dia dilupakan oleh tipuan-tipuan kehidupan ke dunia. Kemudian di dunia melupakan hukum Allah, diantaranya tidak mempercayai hari kebangkitan. Sebagian manusia itu mayoritas tidak mengakui, tidak percaya adanya hari kebangkitan. Pertanyaan mereka, dunia ini hanya ditentukan oleh waktu. Kalau waktu sudah habis, kita masuk ke dalam tanah dan dimakan oleh tanah. Selesai. Tapi Islam memberitahu ada kelanjutan hidup sesudah mati. Hidup sesudah mati itu nanti tidak berkeputusan, panjang sekali, tiada berakhir. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata wa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian mengingkari hari bangkit? Padahal kamu dulu mati, dihidupkan oleh Allah, kemudian mati lagi, setelah itu dihidupkan oleh Allah dan kembali kepada Tuhan. Kalau mereka tidak percaya, besok baru menyesal. Penyesalan mereka itu digambarkan oleh Al-Quran, diantaranya setelah menghadapi siksa-siksa atau tentang balasan Allah yang buruk, mereka minta dikembalikan hidup ke dunia sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas sholihin. Ingin dikembalikan ke dunia sebentar saja, nanti akan membenarkan dan melakukan hukum-hukum Allah. Tapi kedaluarsa, Pak. Ada yang mengatakan ya laitani kuntu turaba.
Daripada aku menghadapi siksamu, lebih baik aku jadi debu. Para jamaah yang terhormat, dua ayat ini masih kita memperhatikan makna lafaz-lafaz. Dari lafaz-lafaz itu sudah bisa kita ambil kesimpulan, yaitu penduduk neraka tidak mendapatkan makanan minuman yang baik, sehingga minta kepada ahli surga mengatakan ini diharamkan buat kalian, yaitu diharamkan orang kafir. Orang kafir itu apa? Penjelasannya di dalam ayat 51. Kalau dikatakan siapa orang kafir, jawablah dengan ayat 51 surat Al-A'raf. Para jamaah yang terhormat, barangkali sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang paham, lihat terjemahannya sudah ada dalam kitab kita. Kalau tidak dibaca, lupa, jadi tidak paham nanti jadinya. Oleh karena itu, mempelajari ini harus berulang-ulang, dan kalau sudah tahu, ingin tahu yang lain, yaitu ingin melanjutkan pelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hinayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.